Ya, di sini saya akan melanjutkan buku ketiga dengan modul yang pertama. Itu tujuan dari buku ini dengan modul yang pertama ini yaitu untuk mahasiswa mampu untuk membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang banyak digunakan dalam analisis sinyal secara visual menggunakan MATLAB M-File. Nah, alat yang digunakan itu VC yang telah diinstal di software MATLAB. Nah, langsung saja kita masuk ke tugasnya. Nah, di sini tugasnya itu yang pertama dibilang buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM. Nah, langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah menyediakan codingannya sebelumnya. Ini dia codingan gelombang AM-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari codingan ini yang dimana yang pertama itu ialah parameter untuk gelombang AM. Yang dimana FC1000 ini itu untuk frekuensi pembawanya atau hertznya, dan FM 100 yang 100 ini itu frekuensi sinyal pesannya, dan AC sama dengan 1 ini itu amplitude pembawa, dan AM 0,5 ini itu amplitude sinyal pesan, dan FS 10.000 ini tentu untuk frekuensi sampling, dan yang ini untuk waktu atau detiknya, dan yang selanjutnya itu untuk mengakses sinyalnya atau memberi akses lah untuk sinyalnya, dan yang codingan selanjutnya itu untuk membawakan sinyalnya untuk ke prosesan yang selanjutnya, dan untuk selanjutnya itu gelombang AM-nya atau amplitude manulationnya. Nah, fungsinya ini untuk mengetahui atau mengetahui lah amplitudenya dari gelombang AM tersebut. Nah, ini untuk menampilkan grafiknya. Ada di sini ada subplot, ada plot, ada title, ada X label, ada Y label. Dan ini sama dengan video-video yang sebelumnya. Apa itu pengertian dari coding-codingan yang ini? Baiklah, langsung saja kita mengerankannya. Nah, di sini kita dapat melihat sinyal pesan atau message signal. Beginilah gambar bentuk dari grafiknya, dan ini adalah signal pembawanya, dan ini adalah gelombang AM-nya. Nah, inilah dia gelombang AM-nya dari codingan yang telah saya buat. Oke, baik, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu yang dibilang membuat codingan ini on off keying. Nah, saya juga sudah menyediakannya, dan codingannya itu adalah yes. Nah, ini dia codingannya. Ini masih sama dengan yang tadi. Ini untuk frekuensi pembawanya. Ini 10.000 untuk frekuensi sampling, dan yang ini untuk waktu atau detiknya. Ini kita untuk memasukkan datanya yaitu 10 11 00 10 11. Kenapa 10? Karena kita ini menggunakan bilangan biner, yang dimana untuk 0 itu artinya itu dia off, dan untuk yang satu itu dia on. Dan ini untuk mengaktifkan sinyal pembawanya, ini untuk mengaktifkan gelombangnya, dan ini untuk mengaktifkan semua sinyal grafiknya. Langsung saja kita runkan. Nah, sini kita dapat melihat gelombang on off keyingnya. Nah, di saat dia di 0 maka dia akan mati, dan di saat dia di 1 maka dia akan on. Segitulah untuk codingan untuk yang ini. Kita langsung masuk ke soal yang berikutnya, di mana soalnya itu modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitude 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/20. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F sampai 20F. Sinyal apa yang akan muncul? Nah, saya sudah menyediakan codingannya.
ini dia. Nah, untuk codingannya ini langsung saja kita runkannya untuk melihat sinyalnya. Nah, untuk dari program yang disuruh, codingan yang dihasilkan, sinyal yang dihasilkan itu adalah sinyal penjumlahan. Ini dia bentuk dari grafik sinyal penjumlahannya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Memang tugas yang selanjutnya itu seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudenya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang akan muncul? Nah, saya juga sudah menyediakan codingannya, yaitu ini sama dengan sebelumnya penjelasannya ya, langsung saja kita runkan. Nah, jadi yang muncul dari program ini atau codingan ini yaitu sinyal dengan harmonik genap hingga 40 frekuensi. Nah, ini dia. Sekian untuk program yang ini, yang menghasilkan itu adalah ini sinyal dengan numeriknya, dan inilah bentuk grafiknya. Oke, masuk ke codingan yang berikutnya. Oops, ini udah habis. Kita masuk ke modul yang kedua dengan judul yaitu sampling dan aliasing. Tujuannya itu untuk mensimulasikan proses sampling sinyal dan aliasing dalam pengolahan sinyal menggunakan MATLAB M-File. Nah, langsung saja kita ke tugasnya. Nah, yang mana tugasnya itu adalah jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan penjelasan disertai gambar. Nah, gambar modul praktikon pengolahan sinyal digital. Nah, oke, ini tugasnya ini ya. Nah, ini dia tugasnya. Yang dimana FI sama dengan 1000 itu adalah frekuensi sinyalnya, dan FS1 sama dengan 5000 itu adalah frekuensi itu yang tidak ada di aliasing, dan FS2-nya itu adalah frekuensi sedikit lebih besar dari 2FI. Nah, FS3 itu adalah untuk mendekati 2FI atau rawan aliasing. FS4 itu ialah aliasing terjadi. Nah, sampling ini adalah pengertian dari codingan ini adalah sampling pada berbagai FS. Nah, ini adalah pada T1 ini ialah frekuensinya 1.2.0,005, itu adalah sampel 1 sama dengan sin 2 kali P 1 I kali PI kali T1. Nah, inilah untuk penjelasannya ini. Nah, untuk ini adalah untuk menampilkan plot hasilnya, yang dimana figur ini untuk menampilkan jendela gambar baru. Subplot ini adalah grafik untuk menampilkan grafik. Plot ini adalah untuk mengaktifkan frekuensi sampling yang baiknya, dan subplot 412 ini adalah untuk mengaktifkan holdnya, dan plot T ini itu untuk menganalias dan plot yang ini, plot T kon sinyal asli ini untuk merentankan aliasnya. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini dapat kita lihat FS sama dengan FS atau 2FI atau sampling yang baik. Inilah dia sampling frekuensi yang baik, dan yang ini adalah sampling frekuensi yang hampir alias, dan ini yang rentan alias, dan ini yang alias terjadi. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya itu saja itu aliasing M. Nah,
Ini sama dengan sebelum-sebelumnya juga penjelasannya. Langsung saja kita tengok hasilnya ya, langsung kita run. Nah, ini sama juga. Ini di saat ini adalah aliasing parahnya, dan ini adalah aliasing terjadinya, dan ini adalah nyaris aliasing terjadinya. Dan ini tidak ada aliasingnya. Tidak ada aliasing frekuensinya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk ke sampling sinyal jamak. Nah, fs original sama dengan 1000 ini itu adalah frekuensi sampling untuk sinyal aslinya. Nah, T sama dengan 1 ini adalah durasi sinyalnya dalam bentuk detik, dan T sama dengan 0 bagi 1 per fs underscore original ini itu adalah waktu kontinunya. Dan codingan ini itu untuk fungsinya itu untuk untuk apa ya, untuk frekuensi yang berbeda, dimana frekuensi yang pertama itu 50 itu fungsinya itu frekuensi sinyal pertama, dan 120 itu tuh frekuensi sinyal kedua. Nah, jadi signal yang pertama itu sama dengan sin 2 kali pi kali f1 kali t. Nah, fungsi dari codingan ini hasilnya itu untuk menggabungkan kedua sinyal. Nah, untuk codingan yang selanjutnya ini untuk menentukan frekuensinya dari setiap sinyalnya. Oke, langsung saja ya. Ini sama juga dengan penjelasan yang sebelumnya. Langsung kita runkan saja. Nah, di sini adalah aliasing. Ini grafik untuk aliasing fs 2 kali f hx. Ini dia bentuk grafiknya dalam bentuk waktu ya. Ini dia sampling optimalnya, ini dia oversamplingnya. Itu hasil oversamplingnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu pengaruh fs terhadap rekaman suara. Nah, ini sama juga ya dengan yang penjelasan sebelumnya. Rekam suara dengan frekuensi sampling tinggi. Display ini untuk menampilkan rekaman suara dalam bentuk frekuensi atau harusnya ya. Display ini untuk perekamnya, untuk menampilkan bahwa rekamannya itu sudah selesai. Nah, ini untuk mendapatkan data suaranya dari data pertama dan data kedua. Nah, ini untuk memainkan kembali, memainkan kembali datanya untuk frekuensi sampling rendah dan tunggu sampai suara selesai diputar. Nah, ini dia untuk menentukan frekuensi sampling rendahnya. Dan di sini codingan ini untuk menampilkan frekuensi sampling tingginya. Nah, ini untuk menampilkan informasi bahwa pemutaran itu sudah selesai atau sukses. Mari kita runkan. Nah, di sini kita dapat melihat perekam suara dengan frekuensi 800 Hz. Perekaman selesai, dia akan merekam suara dengan 44.100 Hz. Di sini kita dapat melihat perekam suara dengan frekuensi 800 Hz dan juga perekam dengan pemutar suara selesai. Kita masuk ke modul 2. Nah, ini untuk codingan modul 2, kita buka modulnya. Oke, kita masuk ke modul 3 nih. Kita masuk ke modul 2 bab 3. Kita masuk ke modul 2 bab 3. Nah, ini bab 3 nih. Kita langsung saja ke tugasnya. Nah, yang dimana tugasnya itu buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing untuk frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Nah, saya sudah menyediakan codingannya. Nah, inilah dia untuk codingannya. Yang pertama itu kita memasukkan dua nomor HP. Kita memasukkan nomor HP. Nah, ini dia untuk nomor HP-nya yang saya masukkan.
dan kita masukkan untuk parameter durasi nadanya. Nah, lalu di sini dia untuk memutar di sini untuk menentukan durasi nadanya dalam bentuk detik dan juga frekuensi sampling standarnya, dan juga frekuensi sampling up dan juga frekuensi sampling down. Nah, di sini adalah untuk pembangkit nada dengan sampling berbeda. Jadi fungsinya ini untuk menentukan nada suara yang berbeda. Fungsi dari codingan yang ini. Nah, di sini untuk pemutar visualnya. Nah, langsung saja ya kita runkan. Nah, di sini kita dapat mendengar suaranya. Kalau suaranya itu berbeda-beda ya, guys. Oke, untuk grafiknya itu kita bisa dapat melihat ini dominan waktu, ini grafik dominan waktunya atau upsamplingnya, dan ini spektrum frekuensi upsamplingnya. Dan ini dia untuk spektrum frekuensi downsampling, dan ini untuk domain waktu sampling. Nah, ini untuk grafiknya. Ini untuk grafik sampling standar, dan ini untuk grafik sampling ini untuk frekuensi sampling standar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya itu. Buatlah program MFL untuk membangkitkan satu full lagu, atau pilih sendiri lagunya yang Anda buat. Sesuaikan frekuensi samplingnya sehingga nada menjadi jelas didengar. Nah, saya juga sudah menyediakannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan codingannya. Nah, pertama itu kita memasukkan frekuensi sampling atau hertznya, baru kita masukkan di sini itu untuk ini frekuensi ini untuk codingan ini untuk membaca frekuensi samplingnya dan juga durasi tiap nadanya atau dalam waktu detik, dan juga durasi jeda antara nada. Nah, untuk codingannya ini itu untuk definisi frekuensi nada dalam bentuk hertz atau dalam skala diatonis. Nah, ini fungsinya ini dari masing-masing ini angka-angka ini itu untuk fitur lagu atau twinkle twinkle little star. Nah, ini dia inisialisasi sinyal suaranya. Di sini dia proses pemrosesan sinyal suaranya. Dan di sini dia pembuatan sinyal berdasarkan partitur. Nah, di sinilah dia proses pembuatan suaranya. Yang selanjutnya di sini adalah untuk menormalisasi sinyalnya, dan codingan ini dia fungsinya untuk menormalisasi sinyalnya agar suaranya tidak terlalu buruk. Nah, di sini dia untuk memainkan lagunya atau memainkan soundnya di sini. Nah, untuk yang ini untuk menyimpan file audionya codingan ini, dan untuk ini display ini dia untuk menampilkan bahwa audio tersebut telah berhasil disimpan. Langsung saja kita mainkannya. Kita dapat mendengarnya bahwa lagunya seperti ini. Nah, kita dapat melihat di command window bahwa lagu telah dimainkan dan disimpan sebagai twinkle twinkle dalam bentuk WAV. Oke, kita masuk ke modul yang terakhir yaitu modul A4. Kita lihat tugasnya apa. Nah, modul 4 itu tugasnya itu ialah diberikan dua buah sinyal discrete sebagai berikut ini. Yang pertama itu X atau X kali N 1 sama dengan 10342 dan 2411. Yang disuruh itu tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk XN tambah 4, XN kurang 4, dan hasil pencerminan dari sinyal XN, dan hasil penjumlahan sinyalnya, dan juga hasil pengalian dari sinyalnya. Oke, saya sudah menyediakan codingannya, dan di sini juga sudah jelas dengan disuruh memasukkan nilainya itu 10342. Di sini adalah untuk mendefinisikan sinyalnya untuk diproses ke selanjutnya.
Oke. Nah, ini dia codingan ini berfungsi untuk perkaliannya. Di sini untuk perkaliannya dan di sini untuk pengurangannya dan di sini untuk penjumlahannya. Oke, langsung saja kita runkan-nya. Nah, ini dia terdapat grafiknya dan di mana ini adalah untuk perkalian grafiknya kita melihat ada di posisi 1 dan 2. Ini lihat dari grafik dari xn 1 kali x kali n pangkat 2. Nah, ini untuk grafik penjumlahan. Inilah dia untuk grafik penjumlahan dan ini untuk grafik pencerminan dan juga untuk grafik x kali n kurang 4 pangkat 2 dan ini dia x n tambah 4 pangkat 1. Oke, sekian dari saya untuk pengerjaan tugas buku 2 modul 1 hingga 4. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.